saya hormati Bapak Haji Husnul Qodri selaku Kasatlank SMP Negeri 232 Jakarta beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 232 Jakarta yang saya cintai dan saya banggakan. 232, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang multimedia ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memandu kegiatan pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ibnu. Kepada Bapak Ibnu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala sayyidina wa umatina wa jadina wa jadatina wa jadina. Karamil Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibnu atas doanya. Acara selanjutnya yaitu paparan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 232 Jakarta kepada Ibu Maria Rosita Sirait. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai komunitas praktisi pendukung calon guru penggerak Angkatan 9 atas nama Ibu Yuni sebagai guru bimbingan dan konseling. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melihat seorang calon guru penggerak yang sudah memulai karya maupun aksi nyata sejak bulan Agustus. Secara pribadi, saya akan menyatakan sudah banyak perubahan, terutama dalam sikap perilaku di dalam menghadapi siswa di kelas, kemudian melakukan pembelajaran klasikal yang berpusat kepada murid. Tentu hal ini bukanlah mudah karena harus memperjuangkan waktu tenaga, tetapi pelan namun pasti Ibu Yuni telah melaluinya hingga memasuki bulan Oktober 2023 dan telah mengikuti modul 2.1. Modul-modul sebelumnya sudah selesai dengan baik. Modul 2.1 ini adalah menguasai bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah, terutama di kelas, berkaitan dengan mengajak siswa, mengajak teman sejawat melakukan keyakinan di kelas yang bukan hanya dibatasi oleh kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini adalah daya juang dari seorang calon guru penggerak, karena beliau nanti harus menunjukkan sikap perilaku yang semestinya dimiliki
oleh guru pembelajar dan mampu memiliki moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan prakarsa perubahan. Mari kita doakan Bapak Ibu karena perjuangan beliau masih panjang hingga ke bulan April 2024, walaupun ada liburnya di bulan Desember dan Januari. Begitu Bapak Ibu. Yang terpenting, ilmu tidak bisa dibeli. Ilmu adalah pengalaman yang dilalui secara langsung dalam kehidupan bersama semesta. Untuk itu, saya sambut Ibu Yuni dan kita akan buka secara resmi Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Ibu Yuni sebagai calon penggerak, sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 resmi memulai budaya positif di SMP Negeri 232 Jakarta. Silakan Bu Yuni. Ya, hidup. Kita sambut bersama-sama calon guru penggerak Angkatan 9 Ibu Yuni Lestari SPD yang akan menyampaikan materi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 232 Jakarta. Kepada Bu Yuni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pas. Bisa sambil ngopi-ngopi Pak E. Sebelumnya komunitas praktisi 232 kita singkat kompak dagadu ya. Jadinya ada yel-yelnya. Kompak dagadu, kompak dagadu, kompak dagadu pancen oye. Yes, yes. Ya, jadi ini jadi jargonnya komunitas praktisi 232. Kita mulai Bapak Ibu. Kompak 232. Kompak dagadu, kompak dagadu, kompak dagadu pancen oye. Yes, yes. Nah, segini dulu. Pancen oye, yes yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Maria beserta teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang memang menjadi kewajiban untuk aksi nyata di modul 1/4. Saya tidak akan mungkin sampai titik ini tanpa dukungan Bapak, Ibu, dan Kepala Sekolah serta stakeholder semua, teman sejawat semuanya, termasuk murid-murid kita. Di mana nanti kita di sini saya bukan akan menggurui, tapi kita akan belajar bersama budaya positif sekolah yang sudah dilakukan di sekolah. Di sini ada fasilitator saya bernama Bu Ana, kemudian pengajar praktiknya Ibu Biasti. Fasilitator ini dari Sulawesi, Bapak Ibu. Kemudian di konsep inti budaya positif ini nanti akan disampaikan tentang perubahan paradigma belajar. Terus kita bicara juga dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Istilahnya mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing atau mungkin ada yang asing, itu hal yang wajar ya Bapak Ibu. Mungkin sudah pernah melakukan. Nanti di sini Bapak Ibu saya pasti gini, oh ini aku udah pernah lakukan nih. Cuman istilahnya aja yang memang berbeda. Saya yakin Bapak Ibu 232 sudah melakukan lebih dari separuh, gitu ya. Kemudian di pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ini sedang berjalan Bapak Ibu di modul 2.1 seperti yang dipaparkan Bu Maria tadi. Sehingga peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya. Makanya kita kemarin sudah diingatkan oleh Kepala Sekolah untuk melakukan asesmen diagnostik
baik kognitif maupun non kognitif, gitu ya. Nah, sekarang kita bermain dulu Bapak Ibu. Ini ada pasang-pasangan ya. Nanti Bu Yanti sama Bu Pohan. Pokoknya dilihat kanan kirinya. Yang bersangkutan jadi A, sebelahnya jadi B. Gitu ya, gini. Anda, Bu Yanti sebagai A ya. Dan teman sampingnya Bu Pohan sebagai B. Gantian nanti, Bu Yanti ngumpulin tangan dulu nih. Nggak usah lama-lama, 30 detik aja ya teman-teman. Kemudian kepala tangannya nanti Bu Pohan mau merayu Bu Yanti dengan caranya. Di situ kan, bujuklah teman yang mengepalkan tangan itu, boleh dirayu, boleh dikitik-kitik, boleh diomelin dan sebagainya supaya membuka kepala tangan itu. Sedangkan kepala tangan teman-teman ini ibaratnya sesuatu yang berharga banget, nget. Dan mungkin ini pokoknya nggak ada yang boleh tahu dan sebagainya. Pokoknya berharga lah apapun itu, ya. Oke, siapa sami-saminya praktekin langsung ya Bapak Ibu ya? Saya B, Pohan A. Ya boleh. Itu ya. Waktunya 30 detik aja. Ya silakan. Boleh dengan sami-saminya. Bu Pohan A. Bu Pohan A ya? Bu Pohan A, Bapak B. Yuk. Ya. Ayo sini. Ini boleh buat praktik dulu ya. Bu Pohan A. Bu Pohan, bayangkan kepala tangan ini itu sesuatu yang berharga. Kalian jadi ya? Nah, sini. Kepala tangan ini berharga ya bukan? Kemudian nanti Bu Pohan mau buka apa enggak? Bapak boleh main. Oh, saya bapak. Ya, silakan Bu. 30 detik aja. 1, 2, 3. Udah. Saya bukan saya. Tapi udah lama nungguin nih. Please deh. Saya gini loh. Tadi malam kita nonton. Bukan dong Sen. Bu Pohan. Bu Pohan nggak mau sama sekali. Ada yang lain. Yang lain. Bapak udah makasih ya Pak. Bu Desmi sama Bu Eva coba. Yang mau aja siapa? Oke, Bu Desmi sama Bu Eva. Ada sih baik Bu, orangnya Bu. Saya lagi nyari Bu Desi kalau mau Pak. Padahal kan lagi hamil ya, Bu Desi. Ibu Oh hamil. iya. Anaknya Cium lu. pengen banget Bu Desi gampang aja. Boleh dong, nanti kalau dia ngecas gimana Bu? Kasihan dong Bu. Cuma ngintip aja sedikit aja Bu. Dikit aja. Terus nggak kasihan sama ibu hamil Bu. Pohan lagi. Oh iya, mau lihat kalian tega banget Bu Desi ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Jadi ibarat kepalan tangan itu berharga banget ya. Salah nggak kalau nggak ngebuka? Kalau nggak ngebuka, salah nggak? Kalau nggak mau ngebuka, salah nggak? Oke. Next slide. Ini pertanyaannya ya, Pak Gun, Yep. teman-teman semua. Apakah A atau B yang tadi ganti-gantian ya? Membuka kepalan tangan, Pak Gun. Apakah Bu Pohan membuka kepalan tangan? Enggak. Mengapa? Mengapa Bu Pohan? Mengapa Bu Pohan tetap bertahan nggak mau buka kepalan tangan? Apa tadi jawabannya namanya nggak percaya ya udah bener. Bu Pohan nggak percaya begitu aja sama seorang Pak Gunadi. Tepuk tangan dong. Terus sebaliknya ya, misalnya B nggak mau buka dan dia misalnya Pak Gun mau buka. Kalau Pak Gun kayaknya langsung buka ya. Nah, dalam kegiatan tadi sepintas gitu ya, mau buka, mau tutup, yang pegang kendali siapa sih? Diri kita masing-masing. Nah, jadi tentu kita sendiri yang memegang kontrol ya atas kepala tangan
silakan kita mau buka, mau tutup, kita bebas gitu ya. Kalau ada yang mau buka, jangan dibilang over banget sih. Ada yang mau tutup, over banget sih atau apa? Pelit banget, nggak boleh gitu ya. Jadi memang semuanya itu bergantung pada diri kita masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia saat itu. Kenapa Bu Yuni saat itu? Kenapa? Ayo. Karena pada saat itu mungkin kita memang nggak mau apapun yang terjadi ini tidak boleh tahu mau dipaksa kayak apapun, dirayu dengan raga maut, bunga tetap kekeh. Pokoknya masih celing, nggak boleh tergores sama sekali. Berarti teguh hati nih Pak. Wow. Dan kalau nanti misalnya ada yang ngebuka ya nggak salah juga gitu ya. Terkait dengan itu Bapak Ibu, miskonsepsi ya. Ada miskonsepsi dari William Glasser dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsinya itu. Ilusi pertama yaitu guru itu mengontrol murid ya. Kita tuh selalu mengontrol murid. Di CGP ini luar biasa banget. Saya bebenah diri pelan-pelan. Makanya nanti kita bebenah dirinya bersama-sama ya, gitu. Bukan berarti sok pinter, kita bebenah diri. Kita itu suka mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu nggak bisa maksa murid nih untuk berbuat sesuatu kalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Contoh, sebagai guru BK ya. Nah, kenapa nggak mau ini? Kita nggak boleh memaksa dia harus mengakui semuanya. Meskipun dia melakukan, iya. Tapi kalau dia melakukannya, boleh dia kita maksain hari itu harus selesai? Tidak, gitu ya. Jadi kalau semuanya pasti sudah pernah melakukan. Jadi kita itu tidak akan bisa mengontrol siapapun. Pada saat kita membayarkan murid kita, ini bisa diterapkan di keluarga kita. Jadi pada saat kita mengikuti pembelajaran begini, selain minimal untuk kompetensi diri kita pribadi, minimal untuk keluarga terdekat, dan yang pertama siapa Bapak Ibu? Murid-murid kita. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah itu mengontrol murid. Membuat rasa bersalah ini biasanya kalimatnya halus loh. Udah berarti sih. Lembut namun seret. Kalau misalnya singkong Bu Maria, singkong di kampung itu lembut tapi ngegigit betul ya. Dan itu sudah saya lakukan juga, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan juga kepada murid gitu ya. Dan ternyata memang kita ada hal-hal yang ternyata kita ada hal yang kurang tepat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa anak ini berubah, tapi atas kemauannya nggak untuk jangka panjang. Jangka panjangnya itu karena dia patuh terhadap kita aja, tapi bukan dari kesadaran diri anak tersebut. Gitu ya. Sayang sekali misalnya memang semuanya tidak bisa diterapkan langsung. Ada beberapa karakter anak yang memang itu tadi kita melayani siswa sesuai kebutuhannya. Harus satu-satu nggak sih? Enggak. Satu murid satu cara? Enggak juga. Tapi ada beberapa yang bisa diterapkan satu anak kepada anak yang lain. Di sini sudah mungkin agak kecil-kecil ya. Ada stimulusnya bahwasanya realitas atau kebutuhan kita itu sama dan realitas itu ternyata kita berbeda pada kenyataannya gitu ya. Yang sini itu responnya, terus yang sebelahnya itu sebaiknya ke arah kontrol tadi gitu ya. Semua orang melihat itu sama. Wah, ini tuh sama. Ini dipakai sama yang ini sama, ini sama. Ternyata kita mempunyai gambaran anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda. Kemudian ada lagi yang terakhir itu model berpikir menang atau kalah. Padahal sebenarnya semua orang itu punya hak untuk berpikir menang dan menang. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada dasarnya nggak semua orang bisa dikontrol seperti tadi ya, nggak boleh maksa dan tidak boleh langsung ngejudge sih, itu nggak bisa sesuai kemauan saya, gitu ya. Terus selanjutnya ke disiplin positif. Itu mengacu pada kalau kita bicara disiplin apa Bapak Ibu yang ada di benak kita? Kalau disiplin itu apa? Patuh, betul beda nih, apalagi tanggung jawab ya. Dan berdasarkan
ada nilai-nilai yang diyakini oleh orang tersebut. Nah, disiplin positif sendiri itu adalah penerapan disiplinnya itu bertujuan menumbuhkan kesadaran si peserta didik atau tanpa dapat imbalan atau reward dan ancaman. Contohnya begini, kamu sekarang berjanji kan, gitu ya, tidak akan terlambat lagi misalnya. Dia memutuskan, baik Bu, saya akan bangun pagi lebih awal gitu. Biasanya jam 5:30, mungkin dia jadi jam 5. Kita kasih keyakinan ke dia, kita kasih kepercayaan. Perlu nggak dikasih reward? Nggak harus. Perlu nggak dikasih ancaman? Enggak. Hukuman apalagi. Jadi biarkan dia berkembang. Ada fase-fase di mana kita kasih waktu, ya. Karena pada dasarnya kembali lagi kurikulum Merdeka ini sebenarnya menyenangkan. Bahkan ada di IG itu ya, guru kurtilas bawa buku masuk. Guru kurikulum Merdeka ada teman-temannya bawain fokus apa dan sebagainya. Kalau menurut saya itu kan tim kreator guru zaman sekarang ya. Saya patut apresiasi orang-orang seperti itu. Karena apa? Berarti jangan dilihat dari sisi negatifnya. Berarti apa? Semakin kesini kita harus mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Dengan contohnya, Infokus yang ada di sekolah kita kan tidak ada di setiap kelas. Yaitu contohnya, berarti disitulah kita gunanya untuk bekerja sama dan berkolaborasi, gitu ya. Kemudian motivasi. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Saya punya motivasi nih, gitu dorongan. Motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Udah paham banget nih ya Bapak Ibu ya. Begitu pula dengan anak-anak kita, motivasinya dari dalam dan ada yang dari luar. Bagusannya mana ya kira-kira ya? Dari dalam. Kita pun seperti itu. Ya kita jangan lupa yuk. Kompak dagadu, kompak dagadu, kompak dagadu, pancen, oh yeah, yes, yes, lagi. Kompak dagadu, kompak dagadu, kompak dagadu, pancen, oh yeah, yes, yes. Ada hukuman, ada penghargaan, gitu ya. Kita kalau bicara hukuman, kayaknya berat banget hukuman, gitu ya. Termasuk beberapa terkait dengan tata tertib. Ini harus semuanya tertib nih, gitu ya. Nah, di sini hukuman itu ada rencana dan tiba-tiba, gitu ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifatnya satu arah. Seperti tata tertib ya Pak Gun ya dan teman-teman. Berupa hukuman fisik atau psikis, insya Allah di 232 tidak ada. Ya, fisik ataupun psikis, gitu. Kalaupun iya, Bu, saya udah terlanjur nih melukai psikis anak, melukai perasaan teman, itu lumrah. Yang penting setelah itu, sebelum kita tidur itu apa sih? Introspeksi. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman tapi dia ada guru itu usahakan memonitor murid. Nah, bedanya dengan restitusi itu nanti proses menciptakan kondisi untuk murid itu memperbaiki kesalahan. Jadi ini sudah pernah kita lakukan. Kita selalu ngasih waktu ya teman-teman. Kita ngasih waktu berkolaborasi sebelum memutuskan sesuatu. Kita pasti nanya dulu baiknya gimana teman. Kadang kalau saya nggak bisa ke Pak Gunadi ya, nggak ke Pak Gunadi nggak bisa, kita sudah mengikuti mekanismenya banget di sini. Makanya saya bilang kompak dagadu pancen oye. Yes, yes. Ya. Ya, terus restitusi itu prosesnya kolaboratif. Murid itu mencari solusinya sendiri, gitu ya. Jadi ketika nanti kita ngobrol sama anak, tanpa membatasi ini, kita menggiringnya ketika dia melakukan sebuah kesalahan, melakukan ketidaktertiban, ya, kita tanya dulu solusi atau rencana tindakan yang mau kamu lakukan apa sih? Kalau misalnya nanti agak melenceng, enggak Bu, saya mendingan nggak usah sekolah, saya tidur aja di rumah. Balikin, itu solutif nggak? Nah, gitu ya. Kalau begitu apa? Jadi ada pengarahan. Tapi tetap yang pertama kali solusi itu harus muncul dari si anak. Ini saya lihat kalau teman-teman ada beberapa wali kelas dan guru BK juga sudah melaksanakan ini ya. Jadi suka menanyakan apa sih yang sebaiknya dan akan kamu lakukan.
Kita punya kebutuhan dasar nggak Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia itu apa aja sih? Punya mobil, apa lagi? Punya rumah, apa lagi? Sandang pangan. Apa Bu Desmi? Istri. Healing. Syukuran. Oh, liburan. Banyak sekali. Karena kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi sudah mulai lelah, kita tepuk dulu sekarang. Tepuk. Tepuk sambil ya pas ini ya. Kompak daga, aduh. Oh, kompak daga dua Bude. Daga, aduh. Cocok Bude ya. Kompak daga, aduh memang yes. Apa mana ikut toh? Ibadah patut. Jadi kompak daga. Tepuk tangan tertawa 3 kali. Tepuk tangan tertawa 2 kali. Tepuk tangan tertawa 1 kali. Tepuk tangan tertawa tanpa suara. Oke. Lagi tepuk lagi ya. Tepuk tangan tertawa 3 kali. Tepuk tangan tertawa 2 kali. Tepuk tangan tertawa 1 kali. Tepuk tangan tertawa tanpa suara. Ini manusiawi nggak? Kalau kita nih datang ke teman ke sebuah ruangan, kita dicuekin enak nggak? Ya. Jadi kita itu pengen dianggap dan pengen dihargai. Meskipun hanya kalau lagi moodnya nggak bagus gimana Bu Desti? Senyum aja ya katanya. Senyum aja kata Bu Desti. Kemudian kebebasan. Kita itu ada butuh, kita mandiri, terus ada mencoba hal baru. Kita bebas nih. Seperti yang saya lakukan ini termasuk mencoba hal baru, mengekspor, ya. Tanpa mengekspor nanti kita tidak akan berkembang seperti ini. Terus mampu mengendalikan arah dirinya, kebebasannya ya. Kesenangan, bermain apa aja boleh. Game offline, game online. Bapak-bapak yang sudah mulai biasa. Humor ini penting ya Bapak Ibu ya. Humor ini kita pakai sehari-hari di kelas supaya tidak kaku, gitu kan? Humornya apa? Breaking boleh, terus menampilkan anak untuk menceritakan hal-hal lucu boleh. Ya, kemarin kan waktu briefing humornya menyampaikan nih 20 menit buat mengelola kelas tidak sampai materi boleh nggak? Boleh. Karena pada pembelajaran berdiferensiasi itu kita boleh menyesuaikan materi apa yang mau kita sampaikan atau selipkan. Tiba-tiba nih bisa masuk nih Bapak. Kita tiba-tiba nangis apa apa gitu. Kita kenapa nih? Kita biasa kan nggak mungkin sampaikan materi yang tadinya udah dipatenkan nih, materi tentang logaritma misalnya gitu ya. Tiba-tiba terduga dengan cerita, tapi nggak mungkin akan meninggalkan satu kelas ini kita sampaikan tentang kenapa, bagaimana sih perasaan kalian hari ini. 20 menit boleh, 10 menit boleh, 5 menit boleh. Apa sih esensi pertemuan saat itu dan jadi bermakna, gitu ya. Ini apa Pak Gun? Keyakinan kelas ya Pak Gun ya. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa tuh Pak Gun kira-kira? Keyakinan komitmen dari kelas. Kalau keyakinan Pak Gun sampaikan komitmen dari kelas tersebut. Ada lagi kemarin ini mungkin kenapa sih Bu ya hari ini kok namanya keyakinan kelas Bu nih bukan peraturan kelas saja? Keyakinan lebih fleksibel dan merupakan keinginan saja dan bisa dilaksanakan. Luar biasa. Terima kasih Pak Gun nomor ini. Memang ya kalau peraturan itu lebih mengikat dan sifatnya kaku. Nah terus gimana dong yang di kelas sudah ada kesepakatan kelas? Biarkan. Nanti kita perbaiki, kita bikin tambahan.
kelas 95 dan 93. Saya udah izin Pak Bambang dan Pak 93 Nusara sudah saya tempel di situ. Di mana keyakinan-keyakinan itu mengandung adalah nilai-nilai kebajikan. Mengapa tadi nilainya itu ini di antara 3 ya Bapak Ibu? 3 yang saya kasih contoh aja di modul banyak banget. Nilai-nilai kebajikan itu bisa mengarah untuk dimensi profil pelajar Pancasila itu, menumbuhkan ke sana. Ada beriman dan bertakwa yang sudah terjadi ya, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dari IBO ya, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hatinya, memberikan yang terbaik dari diri. Dari nilai kebajikan ini ada yang mau mungkin menyampaikan atau memberikan tanggapan? Tidak? Oke, kalau tidak saya lanjut. Ini nilai kebajikannya. Contohnya Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya, ya. Kita bikin nanti kalau itu tuh ada unsur kebajikannya apa yang dituju tanggung jawab. Berarti kalimatnya bisa lebih diperindah menjadi apa nih Bu Dita? Kalau misalnya kembalikan barang ke tempatnya, berarti bahasa lebih untuk membuat keyakinan kelas bahasanya seperti apa kalimatnya? Simpan barang pada tempatnya. Oke. Ya, terima kasih Bu Dita. Simpan barang pada tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu kan tujuannya untuk keamanan ya. Berarti kalau dilarang mengganggu orang lain, Bu Nesa, ada contoh nggak kalimat untuk membuat keyakinan kelasnya apa? Saling menjaga dan menyayangi bisa. Nah, nanti ini kalimat-kalimat untuk menuju nilai kebajikannya ini siapa yang bikin? Anak-anak, Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas ini ada itemnya ya, bersifat abstrak. Kemudian pernyataannya universal yang tadi nilai kebajikannya tersebut. Dibuat dalam pernyataan yang positif, mengajak ke kebaikan. Sedikit tapi mudah diingat. Nanti ada contohnya di kelas 95 itu ada 6 atau berapa, jadi nggak nyampe 10 Bu Yuni, nggak apa-apa. Jadi kita ngajakin mereka memimpin nih, ayo. Salah satu tuliskan di papan tulis. Dari sekian sticky note, tulisan yang ditempel itu disimpulkan mana yang terbanyak, gitu Bapak Ibu. Mana yang terbanyak, kita tuliskan tuh di lingkari. Setelah dilingkari, kita tak lagi. Kalimat kan masih yang beradul tuh. Gak berisik, jangan nyolong, macam-macam nanti dari situ ya. Terus kita bikin lagi, kita ajak mereka untuk membuat kalimat yang universal tadi. Bagaimana ya kita bimbing. Misalnya, jangan sembarangan dong naruh barang gitu kan. Ada yang gitu nanti di celutukan itu masing-masing berbeda. Kita nanti arahkan ke masuk ke yang baris kedua tuh. Dari tadinya 7 dan jadi 5 boleh. Itu pokoknya di sini kita ajak diskusi bareng, kalimatnya kita dampingi untuk membuat kalimat-kalimat yang lebih universal dan positif. Itu. Ini keyakinan kelas yang sebelah ini, keyakinan kelas milik 93 ada 6, salah satunya ya, menjaga kebersihan kelas, saling menyayangi antar teman kata mereka, bekerja sama dalam kegiatan positif, menjaga ketertiban kelas, saling menghargai dan menjaga kekompakan, mereka mau gitu, menjaga barang milik sendiri dengan baik. Saya tanya nomor 6, kenapa nih nak? Karena barang-barangnya sering hilang sendiri Bu. Jadi keteledoran anak-anak dan mereka sadar kantongnya lupa, padahal di sini tarik lagi, oh ya, dan didokumentasikan. Ya, ini Rimelvi mewakili temannya di akhir pembelajaran melakukan refleksi. Oke. Tepuk tangan tertawa 3 kali. Tepuk tangan tertawa 2 kali. Tepuk tangan tertawa 1 kali. Tepuk tangan tertawa tanpa suara. Bude terima kasih banget Bude. Guru teman-teman, ada penghukum,
pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Singkat saja ya, sebagai penghukum itu dia suka kekerasan fisik, verbal maupun non verbal ya tadi, bisa fisik maupun psikis. Misalnya nih kita jalan, itu psikis atau psikis? Psikis. Ya misalnya. Kadang-kadang ada anak yang ngadu ke kita gimana? Kita langsung timpalin apa? Iya tuh gitu. Tapi tetap harus kita dengerin dulu. Tetap apapun kita dengerin. Ya. Pembuat merasa bersalah. Biasanya kan tadi ini yang singkong Jawa ini empuk tapi ngerti gitu ya. Ngomongnya lembut, tapi orang lain itu nggak nyaman. Cantik banget bedakannya sampai kayak ronda-ronda. Itu misalnya. Terus merasa bersalah dan rendah diri. Contoh yang sudah pernah saya lakukan atau mungkin teman-teman pernah melakukan. Ada anak maju gitu ya. Terus kita deketin. Nah, itu termasuk sebenarnya membuat dia akan jadi rendah diri. Ditahan aja Bapak Ibu, misalnya anak-anak kalau udah siap atok Pak Gun. Atok banget ya. Jadi kita sarankan boleh memakai deodoran ataupun minyak wangi. Yang penting terpantau tidak untuk semprot-semprot ya Pak Dedi ya. Karena untuk semprot-semprot aduh nanti bisa kemata. Sebagai teman, posisi ini nggak akan nyakitin murid. Kayak Pak Gun ini. Saya begitu baca modul ini, terus lokakarya langsung ke Pak Gun. Iya terakhir temannya. Terus berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ngajakin. Contohnya gimana Pak Gun? Contohnya gimana? Contoh sebagai teman, kita menganggap bahwa siswa itu ya teman kita gitu. Obrolan contohnya. Kalau sudah over biasanya teman jadi istri Bu. Oke. Terus ada yang memposisikan jadi pemantau. Ini memantau itu dia kayak MacGyver kalau zaman saya kecil ya. Dia memantau, observer secara langsung. Kadang dia kepo ke temannya. Apakah serius lagi? Ya. Dan yang terakhir manajer. Waduh. Posisinya itu berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi tadi kalau begini apa akibatnya, kamu mau bagaimana gitu ya. Terus menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, kita bermain di sini. Let's bisa. Nih ya, kita tebak ya. Posisi kontrol apa sih aku ini? Kalimatnya begini teman-teman. Patuhi aturan saya. Awas. Apa yo? Ya berarti penghukum. Betul. Kamu selalu ada salah. Nah ini sama ya penghukum. Nah, jadi di kalimat ini nanti setiap slide-nya ada 2, jawabannya sama. Jadi contoh ya, tapi kita tebak dulu. Ya. Nah yang ini nih. Yo, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Pintar. Lagi Bu Lita. Ayo bantulah demi Bapak ya, gitu kan? Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini tipe-tipe Bu Eva dan Bu Lita begini deh. Sering lembut banget suaranya. Marah. Bu Pohan gitu. Nah ini tipe apa yang sebelumnya Bu Lita? Ayo apa nih sebagai teman ya. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Oh, mantap. Ya. Jadi dia lebih baik, tapi tetap ada penekanan. Nah yang terakhir nih, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini nak? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah ini tipe yang terakhir manajer. Kalau dilihat dari kelima tadi, yang bagus apa? Manajer. Pernah nggak sebagai seorang guru kita menerapkan yang keempat? Saya jujur pernah. Ya, apalagi bertahun-tahun jadi guru, kita pernah melakukan hal tersebut baik kepada murid maupun ke anak kita sendiri atau saudara kita sendiri. Ya gitu. Jadi kita belajar itu jangan melihat teori lu, enggak, tapi kita
setelah belajar teorinya kita terapkan pelan-pelan dan bersama-sama. Di modul 14 itu Bapak Ibu, kita juga belajar tentang segitiga restitusi. Asing nggak Bu Bapak Ibu? Tapi ini kalau guru BK sebenarnya udah melakukan, Bu Bohan, Bu Novi ya. Makanya pas belajar ini langsung saya bilang, oh ini konseling gitu ya. Segitiga restitusi itu polanya ya, proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi itu ya, di sini yang pertama itu menstabilkan identitasnya dulu ya. Setiap orang itu pasti nanti ada kalimat-kalimat contohnya saya kasih ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di tahap menstabilkan identitas berita. Nah, di tahap menstabilkan identitas ini, prinsipnya adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan-kesalahan anak yang dibuat itu adalah bagian dari proses pembelajaran mereka. Nah, di kalimat-kalimatnya namanya juga teori Bapak Ibu. Pada saat praktek segitiga restitusi pun kalimatnya tidak harus kaku seperti ini, ya, tidak harus kaku. Mohon maaf Bu Desmi, waktu saya praktik segitiga restitusi, saya ajak Sabita praktik, dia cabut dari pelajaran Bu Desmi, izinnya ke toilet, tapi dia jajan di kantin. Skenario seperti itu. Dan Sabita sama Intan waktu itu yang saya buat demonstrasi kontekstual, bagus banget, damage-nya bagus, ininya cakep gitu ya. Jadi udah Bu Yuli nggak usah ditentu skenario nanti apa sih intinya seperti itu. Jadi misalnya nanti saya share tugas-tugas yang sudah saya upload di YouTube Bapak Ibu, misalnya ada kalimat yang Bu Desmi gitu, Bu Desmi jangan kaget ya, like aja. Gitu ya. Jadi saya memang juga lagi belajar membuat PPT yang indah, yang bagus, tapi tetap sekali lagi nanti akan saya share channel saya, beberapa sudah ada di situ, memang belum dilengkapi juga. Kalau nanti di subscribe dan mungkin dikasih penguatan untuk saya, yuk sebaiknya begini, diajarin dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan share setelah kegiatan ini apa-apa aja sih kegiatan seperti itu. Ada yang sudah saya share, ada yang belum. Ini ada kalimat-kalimatnya yang di sebelah kanan ini. Bapak tidak mau cari siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Terus bagian berikutnya berita validasi tindakan yang salah. Di sini ada kalimatnya memenuhi sesuatu kebutuhan. Jadi kita meyakinkan anak itu berbuat salah karena apa? Kita harus tanya dulu. Ya ada alasannya apa? Ini contohnya aja Bapak Ibu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, alasan biasanya kalau kita kalimatnya apa? Kenapa kamu melakukan hal itu? Gitu kan. Apalagi bahasa Denduir, mendayu-dayu orang membayu nih. Kenapa? Jadi enak. Jadi pendekatannya lebih ke bahasa, gitu ya. Jadi jangan langsung kita ngejas dulu. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah ini keyakinan tadi. Keyakinan ini dalam waktu dekat misalnya nih kompak dagadu. Yun kita bikin keyakinan sekolah, boleh nggak? Boleh banget. Setuju kan nih? Oke. Next ya, kita bikin keyakinan sekolah. Gak usah banyak-banyak Pak Gun. Nanti bisa kita sosialisasikan. Misalnya peraturan sekolah kita kan padat merayap ya. Kita bikin 15 atau apa, boleh nanti kita buat. Gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah ini video nanti saya share di YouTube ya. Demonstrasi demonstrasi kontekstual. Penerapan setuju. Sudah kita lakukan budaya positif di sini luar biasa sekali. Jadi yang sudah kita lakukan di 232 itu sudah sungguh luar biasa. Hanya memang butuh konsistensi dan kekompakan yang lebih bagus lagi. Untuk menutup kegiatan, terima kasih sekali Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu dibagi sama Bu Nesa dan Pak Gunadi, ada sticky note. Nanti kita taruh di sini Bapak Ibu. Yang pertama, bagian kiri untuk refleksi ya. Setelah menyimak dan mendengarkan materi yang disampaikan hari ini oleh Yuni, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan hal-hal apa sih yang akan dilakukan Bapak Ibu setelah pertemuan kita siang ini? Jadi ada dua ya Bapak Ibu. Kalau kurang boleh nambah nanti stiker. Saya dulu ya. Ini sebagai sini refleksi.
Dibaca hasilnya nanti umpan balik Bapak Ibu, teman-temanku yang kubanggakan. Silakan tuliskan masukan, dukungan, ya, dukungan, kesan terhadap ini. Pas refleksi ya. Iya. Ibu udah dapat stikernya? Yang kiri nanti refleksi, yang kanan umpan balik. Yang sebelah refleksi sebelah kiri ya Ibu. Sebelah kiri refleksi. Pakai nama Bu, pakai nama ya Bapak Ibu, nggak ditambahin kok. Maksudnya untuk perubahan saya. Jangan sungkan, jangan ragu pokoknya. Refleksi dan umpan balik ini yang kita lakukan hari ini, lakukanlah pada setiap akhir kegiatan pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu. Kalau nggak pakai stiker gimana? Ya itu tadi, boleh secara kita videokan salah satu anak untuk menyampaikan secara lisan. Seperti itu. Kalau yang guru-guru muda, saya senangnya pakai Google Form, boleh Bu Yuni? Boleh banget. Kadang anak-anak 95 yang suka pakai Google Form tuh. Bu pakai form aja, ya jadi malamnya saya bikin. Ini umpan balik, sebelah sana refleksi. Yel-yel kompak Daganu itu, jadi kompak itu komunitas praktisi. Sudah semuanya Bapak Ibu? Bu Maria yang belum? Ada lagi? Kompak Daganu gimana Bude? Kompak Dagadu, kompak Dagadu, kompak Dagadu. Tancen, oh ye. Yes. Kalau besok mau ditambahin dengan senang hati Pak Gun. Apa aja? Misalnya, yuk tambahin kompak Dagadu aja, atau pakai musik di aransemen oleh Bu Dina sama Bu Mona. Boleh. Oh ya, kalau misalnya mau bikin lagu boleh banget, ya Pak Gun. Misalnya kemarin kan lagu udah dari Bu Maria nih, besok dari Pak Gun boleh banget. Silakan Bu Maria. Yang lain sudah Bapak Ibu ya. Oke. Setelah ini saya minta perwakilan dari setiap mapel ya untuk membacakannya. Kurang lebih masih 15 menit lagi lah Bapak Ibu. Oke. Bu Pohan mewakili grup BK dong Bu Pohan menyampaikan refleksi. Berarti dari sini aja ya, di sini 4. Ini 4 gitu ya Bu Pohan ya. Refleksi yang pertama itu nyamping biar bisa disebut. Perasaan saya sangat senang karena mendapatkan banyak ilmu dari video ini. Saya akan membuat keyakinan kelas dan menjadi manajer. Refleksinya, perasaan lebih bahagia mencoba lebih baik ke depan. Perasaan setelah mengikuti materi yang disampaikan sangat senang karena menambah wawasan dan pengetahuan lagi. Hal yang dilakukan
setelah ini akan mendesiminasikan atau melakukan hal yang baik dari materi tersebut agar Bu Yuni kehidupannya lebih maju dan mengulangi apa yang telah Ibu Yuni lakukan dalam mengembangkan hidup umat baliknya. Semangat untuk Bu Yuni ke doktrin dengan Yel Dagadu. Sekarang banyak hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan merubah gaya pembelajaran yang lama untuk mengembangkan budaya positif. Umpan balik lagi, ayo kita praktikkan cara membuat keyakinan kelas. Lanjut, terakhir, selalu semangat, pantang mundur, terus maju dan kembangkan pengetahuan. Terima kasih teman buat Bapak. Langsung aja lanjut. Perasaan hari ini senang dan bahagia melakukan atau bekerja lebih baik lagi ke arah yang positif. Yang refleksi keduanya, perasaan saya setelah menyimak dan mendengarkan materi yang disampaikan hari ini tergugah untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Hal yang akan dilakukan setelah ini ingin mencoba membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Refleksi yang ketiga itu mendapat ilmu baru dalam menentukan keyakinan kelas. Refleksi yang keempat, setelah mendengarkan materi ini adalah perasaan saya sangat senang. Yang dua hal yang akan saya lakukan setelah ini adalah introspeksi diri dan belajar untuk menjadi guru yang membawa pengaruh positif bagi saya. Umpan balik pertama yang adalah lebih semangat lagi untuk Bu Yuni. Kita akan selalu mendukung. Umpan balik yang kedua, Bu Yuni selalu semangat ya untuk terus berkarya dan menjadi CGP yang kreatif. Boleh ditambah media yang asik, PPT tulisannya diperbesar ya Bu, masukannya. Untuk umpan balik ketiga, keren Bu Yuni, terus semangat dan sukses selalu ya Bu. Jangan kapok digadadu ya. Sadar Bu. Ini ada tulisannya juga. Umpan balik yang keempat, semoga praktik baiknya dapat dipraktikkan di mana saja. Terima kasih Pak Bapak. Satu lagi ya. Ini ada. Refleksi yang pertama adalah setelah saya mendengar materi tentang budaya positif, ternyata masih banyak bentuk keyakinan yang perlu disampaikan kepada siswa. Dalam waktu dekat saya akan menerapkannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perasaan terkesan dan ikut senang setelah melihat penampilan atau paparan dari Ibu Yuni. Dengan ilmu yang didapat selama CGP, Masya Allah luar biasa. Lebih baik lagi dalam diri dan pembelajaran. Panjangnya. Setelah mengikuti diseminasi Ibu Yuni, saya merasa termotivasi dan tercerahkan. Dan hal yang akan saya lakukan adalah jadi guru yang membentuk karakter siswa dengan cara-cara yang lebih positif dan ramah kepada siswa, sehingga perubahan karakter mereka terbentuk atas kesadaran dan inisiatif masing-masing, sehingga perubahan tersebut akan menetap sangat lama di dalam diri siswa. Love Bu Sulis. Yes. Thank you. Ini di bawah atau yang mana? Mana aja Bu? Oke. Umpan balik pertama ini kebalik. Sukses selanjutnya. Oke. Ismet. Ismet, ayo udah tahu. Makasih Ismet. Oke. Ini dari nggak perlu dibaca. Umpan balik kedua adalah tetap semangat menyebarkan praktek baik ya Bu Yuni, lancar selalu prosesnya dan dimudahkan selalu. Amin. Terima kasih. Dari saya Ibu.
mengikuti kegiatan ini tidak ada rasa bosan dan ngantuk, Bu Yuni? Pasti karena pembawaan Bu Yuni yang sangat ceria. Semangat selalu, sky is the limit. Yes, thank you. Oke, yang berikut semoga kedepannya Bu Yuni sukses dan lancar dengan apa yang dilakukan, apa yang dipelajari dapat diterapkan dan menjadi pribadi yang sukses. Amin. Dan yang terakhir, semangat Bu Yuni hebat. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Dari kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita merefleksi setiap hari bagi diri kita sendiri dan mengajak merefleksi anak dalam setiap selesai kegiatan pembelajaran dan tentunya meminta umpan balik kepada siswa. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Kita itu sebagai among, insya Allah bisa sampai ke posisi kontrol sebagai manajer. Sudah bisa semuanya, insya Allah kita berbenah diri menuju sebagai guru yang punya kontrol manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu jargonnya dari CGP. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi semangat. Seperti slogan yang tadi, tergerak, bergerak, dan menggerak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mempelajari pelajaran mereka yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas kami terdapat 6, yaitu menjaga kebersihan, saling menyayangi antara teman, bekerja sama dalam kegiatan positif, menjaga ketertiban kelas, saling menghargai dan menjaga kekompakan, menyimpan barang milik sendiri dengan baik. Semoga kelas 9 menjadi lebih baik dan bertanggung jawab menjalannya 6 keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sini nak. Iya. Sabita kan? Bener Bu. Iya. Ini jam keberapa Bita? Ini jam baru jam keempat. Oh keempat. Kita tampaknya ada keringetnya, ada senyum-senyumnya. Udah makan belum? Tadi baru aja makan Bu. Oke. Jadi tahu apa enggak kenapa dipanggil ke sini? Kayaknya saya tahu deh. Apa tuh? Soalnya saya ke kantin waktu jam pelajaran. Hari ini ya? Iya. Jam keberapa tadi ke Tadi jam kantinnya? 2 saya ke kantinnya. Oh gitu. Bukan lagi isi pelajaran. Iya. Pelajaran siapa? Bu Desni Bu. Udah sih. Terus ceritanya gimana ceritanya? Jadi kan ceritanya gini, pas pagi-pagi itu tuh saya tuh nggak sarapan karena kan saya buru-buru kan. Nah, pas di pelajaran Bu Desni itu ada 2 jam, jadi saya udah ngikutin 1 jam pelajaran. Nah, yang pas di jam keduanya itu saya ngerasa kayak udah bener-bener lemes terus lapar banget kan. Nah, akhirnya saya bilang ke Bu Desmi kalau misalkan saya tuh izin ke toilet, tapi saya bohong. Saya malah ke kantin. Ke kantin. Gitu. Terus? Nah, terus pas ke kantin kan udah pas saya ke bawah sih nggak ketahuan. Pas saya ke atas itu pas mau naik ke lantai 3-nya, pas di lantai 2-nya saya ketemu sama Pak Rafiko. Terus saya langsung dimarahin Dari ya, mana gitu ya? dari mana? Kok bukannya sekarang baru lagi jam kedua? Dari mana gitu Bang? Terus ya, jadi panik gitu Bu. Tapi kamu ngaku kan? Iya, saya kantin Pak, karena saya lapar banget. Saking itu laparnya nggak ketahan ya? Soalnya kan malamnya juga saya lupa makan, paginya saya juga nggak sarapan, jadi udah lapar banget. Jadi pagi ini kamu nahan dari datang sampai jam kedua itu nggak ketahan. Nggak ketahan. Tetapi ada bagian mana nih yang kelihatannya di mana ada titik-titik ketidaktepatan kamu tuh di bagian mana hari ini? Ya saya ke kantin pas Iya. belajar Jadi sih Bu. berbohong ya, Iya, saya juga berbohong bohong. kepada Sama Bu Desmi. izinnya ke toilet, tapi Padahal ke kantin. jajan. Sampai kenyang dong berarti ya? kenyang Sebenarnya itu. saya juga makannya juga buru-buru sih Bu, biar ya masa toilet lama banget kan, tapi ya namanya juga makan kan kalau udah keenakan gimana Bu? Oke, saya ulang lagi. Jadi apa sih yang kurang tepat hari ini yang sudah kita lakukan? Yang pertama saya bohong sama Bu Desmi. Yang kedua saya nggak ngikutin jam pelajaran, saya malah ke kantin gitu. Tapi kamu udah jujur ya dengan guru piket tadi ya? Saya udah jujur sama para tutor kalau misalkan saya mau ke kantin. Ya. Kemudian setelah ada kejadian hari ini ya, berarti tidak sesuai dengan peraturan sekolah dong ya? Benar. Apa tuh? Keluar pada saat jam pelajaran. Terus apa sih rencana dan solusinya untuk menyikapi hal ini? Berikutnya tuh apa yang mau kita lakukan? Mungkin biasanya tuh saya tuh nggak sarapan karena saya tuh suka ya sebenarnya bangun jam biasa-biasa aja, tapi saya tuh belum nyiapin apa peralatan dan perlengkapan buat sekolah. Jadinya tuh saya pas pagi-pagi buru-buru buat nyiapin perlengkapan sekolah sampai saya nggak sempat waktu buat sarapan. Nah, terus rencana saya sih ya Bu, biar saya ada waktu nih buat saya sarapan, jadi mungkin saya lebih nge-prepare aja pas malam ya buat peralatan sekolah, buku sama yang lain-lain saya udah siapin dari malamnya. Jadi pas di pagi harinya saya ada waktu buat saya sarapan. Sebenarnya makan udah ada soalnya ya? Iya, sebenarnya makan tuh udah disiapin, makanya suka saya tinggalin karena ya emang waktunya udah mepet Karena banget. buru-buru, bekal nggak dibawa dan memang belum makan ya hari ini. Baiklah, tadi Dita sudah punya rencana bagus banget ya, mau menyiapkan semuanya dari malam, terus pagi-paginya bangun lebih pagi, ya kan? Kemudian menyiapkan, masukkan semuanya apa yang pengen dibawa supaya tidak terjadi seperti kejadian hari ini yang memang nggak ketahan banget karena biasa makan nasi ya paginya seperti itu. Baiklah, kalau memang punya rencana yang bagus, mudah-mudahan nanti Dita bisa melakukan sesuai apa yang direncanakan ya, supaya untuk menghindari tidak melanggar lah ya, melanggar hal-hal yang seharusnya kamu ada kegiatan pembelajaran tapi malah kamu Dita silakan lanjut mengikuti kegiatan di kelas. Terima kasih atas kehadirannya. Saya duluan ya Bu ini.
Oke. Selamat kumpul. Salam.